Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Gideon, NIM 21016093 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang metode pembelajaran dalam konteks didaktik, metodik, dan teori belajar bahasa dan IBM. A. Pengertian metode dalam konteks didaktik metodik. A. Definisi. Para pakar pembelajaran cenderung memberikan definisi yang singkat namun padat tentang pengertian metode pembelajaran. Sapani et al. Menyatakan bahwa metode adalah cara untuk mencapai tujuan. Sementara itu, Adwi juga merumuskan bahwa metode instruksional adalah cara menyajikan isi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Untuk memperjelas uraian tentang metode pembelajaran, Sapani et al. Memberikan uraian tentang prosedur yang lazim dikembangkan sebagai perwujudan pelaksanaan metode pembelajaran. Prosedur pelaksanaan metode mencakup 3 komponen, yaitu A. Persiapan, B. Pelaksanaan, dan C. Penilaian. Pelaksanaan mencakup 1. Seleksi materi pembelajaran sesuai dengan garis-garis besar program pembelajaran atau GBPP, serta 2. Gradasi atau menyusun bahan tujuan, dan sebagainya sehingga menjadi rencana pembelajaran atau RP. Pelaksanaan mencakup 1. Presentasi awal atau penyajian atau pengenalan materi kepada siswa, dan 2. Presentasi lanjut atau pemantapan atau latihan. Penilaian mencakup kegiatan penilaian formatif ketika satu pokok bahasan sudah disajikan. B. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Untuk memilih metode pembelajaran, ada 6 faktor yang perlu dipertimbangkan. Ke-6 faktor itu adalah A. Tujuan instruksional, B. Waktu dan fasilitas, C. Pengetahuan awal siswa, D. Jumlah siswa, E. Pokok bahasan, dan F. Kepribadian guru. 1. Tujuan instruksional. Kriteria terpenting yang dapat digunakan guru dalam memilih metode adalah tujuan instruksional. Dalam tujuan instruksional, terdapat kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa di akhir pembelajaran. Misalnya, kompetensi yang diharapkan dari siswa adalah mampu melaporkan suatu hasil pengamatan. Dalam hal ini, metode yang dapat membantu siswa mencapai tujuan tersebut adalah metode demonstrasi, pemberian tugas atau resitasi, dan latihan atau praktikum. Metode praktikum, misalnya, memungkinkan siswa secara konkret menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi sehingga analisis dibuat berdasarkan pengalaman yang dialami dan disaksikan oleh siswa. 2. Waktu dan fasilitas. Sebenarnya, semua metode memerlukan sejumlah waktu untuk persiapan dan fasilitas tertentu. Ada metode yang persiapannya memerlukan waktu lama dan fasilitas yang mahal, tapi hasil persiapan tersebut dapat digunakan berulang-ulang. Dengan demikian, bila dihitung dari jumlah pemakaian yang berulang-ulang, biasanya fasilitas tersebut menjadi tidak mahal. Ada juga metode yang memerlukan persiapan singkat dan fasilitas murah, tapi dalam pelaksanaannya di ruang kelas membutuhkan waktu yang lama. Pemecahan untuk tiap kasus yang menyangkut penentuan jenis metode yang tepat harus selalu ditinjau dari tujuan instruksional yang akan dicapai. Metode ceramah sering dianggap sebagai metode yang tidak memerlukan persiapan, karena ceramah sering dianggap tugas rutin guru yang dapat dilakukan dengan hanya menggunakan suara guru saja. Padahal metode ini memerlukan persiapan seperti mempersiapkan contoh yang relevan dan aktual, handouts, atau fasilitas visual seperti overhead projector dan overhead transparansi, atau program video yang komunikatif. Dalam suatu pelaksanaan metode diskusi kelompok, sering terjadi siswa tidak dapat memecahkan masalah yang diberikan atau tidak dapat menghasilkan suatu produk yang ditargetkan. Kegagalan seperti ini sering membuat siswa dan guru frustasi. Untuk mencegah hal ini, guru perlu lebih dahulu mempelajari pengetahuan awal dan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Hal ini dapat dilakukan selain melalui tes tertulis, dapat juga melalui tanya jawab antara guru dan siswa pada awal pembelajaran. Dengan mengetahui pengetahuan awal dan pengalaman siswa, dapat ditentukan metode belajar mengajar yang akan digunakan. Jika siswa berdasarkan hasil tanya jawab pada awal pembelajaran ternyata tidak memiliki pengetahuan awal memadai tentang naik kereta api, misalnya, maka jangan dikembangkan metode main peran yang menuntut siswa menceritakan pengalamannya tentang naik kereta api tersebut. 4. Jumlah siswa. Jumlah siswa juga berpengaruh terhadap pemilihan metode pembelajaran. Jika jumlah siswa dalam kelas kurang dari 10 orang,
maka penggunaan metode diskusi kelompok tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika jumlah siswa dalam kelas lebih dari 40 orang, maka metode tanya jawab cenderung kurang efektif. Metode tutorial misalnya, lebih mudah dilaksanakan untuk jumlah siswa yang sedikit daripada kelas besar. Dengan metode tutorial, pemberian umpan balik dengan cepat dilakukan, dan perhatian terhadap kebutuhan individual lebih dapat dipenuhi. 5 jenis pokok bahasan. Pokok-pokok bahasan dalam satu mata pelajaran memiliki ciri-ciri tersendiri. Pokok bahasan penggunaan bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya berpidato, banyak berorientasi pada ranah psikomotor di samping ranah kognitif. Dengan demikian, metode demonstrasi merupakan metode yang dibutuhkan. Penyaji dalam metode demonstrasi tidak semata-mata guru tetapi juga siswa. 6. Pengalaman dan kepribadian guru. Pengalaman adalah guru yang baik. Hal ini berlaku juga dalam mengajar. Makin berpengalaman guru dalam mengajar, makin peka ia dalam memilih metode instruksional yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam mencapai tujuan instruksional dan yang sesuai dengan kepribadiannya. Kepribadian guru berbeda satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dari adanya guru yang bersifat terbuka dan humoris, ada pula guru yang pendiam dan tertutup. Guru yang terbuka dan humoris biasanya cakap dalam menggunakan metode ceramah. Karena melalui keterbukaannya dan humornya, siswa tidak cepat bosan dan mengantuk. Namun bagi guru yang pendiam dan tertutup, saat ini ada berbagai metode instruksional yang dapat dipakai sebagai pengganti metode ceramah. Misalnya metode seminar, di mana siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu topik untuk diseminarkan. Cara lain, di samping metode seminar adalah metode kombinasi. Sebagai contoh, kombinasi metode ceramah dengan diskusi kelompok. Kedua cara ini di samping tidak membosankan juga mengajak siswa aktif dan kreatif. C. Hubungan antara metode pembelajaran dan prinsip belajar. Prinsip belajar berguna untuk melihat kelemahan dan keunggulan metode pembelajaran. Tentu saja kelemahan dan keunggulan metode dilihat dari prinsip-prinsip belajar tidak sepenuhnya menjamin kelancaran proses belajar mengajar. Berikut ini dibahas cara menentukan keunggulan dan kelemahan metode instruksional dilihat dari prinsip belajar. Prinsip tersebut mencakup motivasi, keaktifan berpikir siswa, umpan balik dan penguatan dan kecepatan belajar. 1. Motivasi. Dalam prinsip belajar, motivasi didefinisikan sebagai pendorong tingkah laku siswa ke arah tujuan tertentu. Pendorong tersebut dapat diciptakan guru dalam proses belajar mengajar melalui metode pembelajaran. Bila metode yang dipilih menarik, maka siswa akan berminat belajar, ingin bekerja keras dan berusaha menyelesaikan tugas hingga selesai. Dengan menggunakan berbagai variasi metode mengajar, kebosanan siswa dapat dikurangi dan minat belajar dapat ditingkatkan. Misalnya, untuk menerangkan sebuah konsep baru, selain menggunakan metode ceramah, dapat dipakai metode studi kepustakaan dikombinasikan dengan metode diskusi kelompok. Pemanfaatan berbagai metode berguna untuk mencapai tujuan dan juga untuk meningkatkan motivasi. 2. Keaktifan berpikir siswa. Setiap siswa mengikuti aktivitas belajar dengan berbagai macam pengalaman yang berbeda-beda. Apabila pengalaman itu relevan dengan pengetahuan yang baru, maka siswa cenderung akan mengaitkan pengalaman mereka dengan pengetahuan baru tersebut. Bila kecenderungan ini diaktifkan, pengetahuan baru itu akan mempunyai makna. Metode diskusi adalah salah satu contoh metode yang mampu mengaktifkan proses berpikir siswa dengan menghubungkan pengalaman lama mereka dan pengetahuan yang baru diajarkan. 3. Umpan balik dan penguatan. Keaktifan siswa dalam belajar cenderung menurun bila siswa tidak diberi umpan balik atau terlambat diberi umpan balik. Implikasi dari prinsip belajar ini adalah dalam memilih metode pembelajaran perlu dipertimbangkan kemampuan metode tersebut dalam memberikan umpan balik. Misalnya dalam mendesain metode pengajaran berbantuan komputer atau computer assisted instruction. Harus diciptakan program yang tidak semata-mata mengaktifkan proses belajar siswa, tapi juga kemampuan program dalam memberikan umpan balik tentang sejauh mana hasil atau respon yang diberikan siswa telah mencapai tujuan instruksional yang harus dicapai serta penguatan atas usaha yang telah diberikan siswa. 4. Kecepatan belajar. Ditinjau dari kecepatan belajar, siswa dikategorikan menjadi dua, yaitu siswa yang cepat dan siswa yang lambat. Bila siswa yang cepat dan lambat digabung dalam satu kelas akan menyebabkan siswa frustasi.
Metode belajar mandiri memiliki keunggulan dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Metode ini memungkinkan siswa belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan yang dia butuhkan. Pengertian metode dalam konteks teori belajar bahasa dan IBM. Teori ini didasarkan atas pendekatan alamiah yang dikembangkan oleh Tracy de Terrell. Konsep dasar teori ini juga dapat dikatakan didasarkan atas teori belajar yang mencakup proses maupun kondisi. Teori-teori belajar yang mendasari metode-metode yang mengarah terutama pada keperluan belajar tanpa melihat proses belajar itu sendiri. Pakar lain, misalnya Charles A. Karen dalam tulisannya yang berjudul Counseling Learning, A Whole-Person Model for Education, dalam Rickards dan Rogers memfokuskan konsep teori pembelajaran bahasa terutama pada kondisi-kondisi yang penting untuk keberhasilan belajar. Suasana harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak ada rasa takut atau tidak aman pada siswa. Metode respon fisik total yang dikembangkan oleh Asser misalnya merupakan suatu contoh metode yang diperoleh terutama dari teori belajar bahasa alamiah. Teori belajar Asser dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang aspek-aspek proses atau kondisi belajar. Konsep dasar pengembangan tujuan pembelajaran bahasa. Konsep teori-teori bahasa dan pembelajaran bahasa menghasilkan konsep berbeda dalam menentukan metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Sebenarnya, perencanaan dan pengembangan metode sangat tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Pada sisi lain, spesifikasi tujuan pembelajaran bahasa secara khusus tertuang dalam produk desain, bukan dari pendekatan. Beberapa metode mengarahkan terutama pada keterampilan lisan dan cenderung menyatakan bahwa keterampilan membaca dan menulis termasuk nomor 2 karena merupakan imbas pengembangan kemahiran berbahasa lisan. Penganjur pendapat tersebut cenderung membelajarkan keterampilan berkomunikasi lisan dan lebih memprioritaskan kemampuan siswa mengekspresikan makna daripada ketepatan tata bahasa atau kesempurnaan ucapan. B. Konsep dasar pengembangan silabus pembelajaran bahasa. Semua metode pembelajaran bahasa melibatkan penggunaan bahasa target. Karena itu tidak lepas dari masalah kosakata, pola kalimat, peraturan waktu atau tenses dalam bahasa Inggris misalnya, konstruksi, fungsi, topik, dan lain sebagainya yang harus diterapkan dalam pembelajaran atau metode yang digunakan. Isi pembelajaran mencakup tentang apa yang diutarakan atau subject matter dan bagaimana berbicara tentang masalah itu linguistic matter. Metode-metode yang menitik beratkan pada struktur misalnya metode pengajaran bahasa situasional dan metode audiolingual atau audiolingual method mementingkan masalah linguistiknya. Jadi, pola penekanan materi sajian juga akan menentukan silabus dan metode pembelajaran bahasa yang akan dikembangkan. Baiklah, sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.